Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil laporan studi lapangan Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Abdul Razak MSI. Kelompok kami yang terdiri dari saya Nazalia Zahra serta teman saya Kaila Salsabila, Hoirunisa Mutmainah, dan Alvina Dwinovi Fitriani. Pengertian nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah menjadi istilah resmi bagi dasar filsafat negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara terminologi sebagaimana penjelasan berikut. Secara etimologis berdasarkan asal kata Pancasila berasal dari India, yakni bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan I biasanya pendek artinya sendi, alas atau dasar, sedangkan sila dengan I panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik dan senonoh. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku baik. Secara terminologi, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Utama Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, perkataan Pancasila atau 5 asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk di samping Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Satu, nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila serta sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan demikian tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Implementasi nilai ketuhanan adalah yang pertama, percaya kepada dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain sama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut, bersikap jujur dan saling bekerja sama, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Sila ketiga, nilai persatuan. Untuk sila ketiga, Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai peraturan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh sebagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam ini persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai-nilai persatuan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara, kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. Sila keempat, nilai kerakyatan. Dalam sila keempat, Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang di mana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka.
Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan yang pertama mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, keputusan musyawarah yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada nilai keadilan. Terakhir, untuk sila kelima, Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana nilai keadilan berarti keadilan dalam kehidupan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasi nilai keadilan yang pertama ada berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. Yang kedua bersikap adil. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan yang keenam tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Terus di sini kami menggunakan metode penulisan untuk memperoleh sebuah data dan informasi penelitian atau observasi yang kami lakukan, yaitu yang pertama penulisan menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan, serta menyajikan suatu data faktual yang terjadi di lapangan. Yang kedua, adanya subjek penelitian. Untuk itu kami menentukan dengan melihat pendapat para mahasiswa semester 1 sampai 6. Yang ketiga, terdapat teknik pengumpulan data dari subjeknya para mahasiswa dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menggunakan kuesioner. Dari hasil kuesioner yang kami bagikan kepada mahasiswa, pandangan mahasiswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami buat di kuesioner tentang Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kami menyimpulkan sebagian mahasiswa berpendapat dengan cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua, serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pertanyaan kedua, bagaimana aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, menghindari diskriminasi dalam pergaulan, membantu teman yang terkena musibah atau bencana, melakukan donor darah. Sebagian mahasiswa menjawab dengan cara menghindari diskriminasi dalam pergaulan, sebagian lagi menjawab membantu teman yang terkena musibah atau bencana, melakukan donor darah. Pertanyaan ketiga, mengapa lingkungan masyarakat kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mahasiswa banyak berpendapat bahwa jika tiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, harapannya akan tercipta suasana kehidupan yang religius, damai, harmonis, demokratis, dan sejahtera. Pertanyaan keempat, apa yang dapat Anda lakukan upaya untuk membantu lingkungan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Ada sebagian mahasiswa yang menjawab pertanyaan kami berpendapat dengan cara saling tolong-menolong terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan. Ada juga yang berpendapat bahwa bisa juga dengan menghormati dan menghargai tetangga yang berbeda suku dan agama. Pertanyaan kelima, bagaimana peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan khususnya kalangan masyarakat di era digital ini? Kebanyakan mahasiswa berpendapat bahwa saat era digital seperti sekarang ini, peluang Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar, yaitu dengan bantuan teknologi informasi kita dapat merangkapnya nilai-nilai Pancasila ke santrio dunia dengan mudah dan cepat. Mungkin cukup sekian hasil laporan observasi studi lapangan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.